Jadi dosennya tuh masih muda, aku manggilnya kakak, kirain kakak tingkat apa gimana, ternyata dosen. Terus diingatkan sama ada teman aku udah kenal ternyata dosen, terus diingatkan kok itu ternyata dosen. Oh my god, tadi manggilnya kakak. Indah Fajar Panggung Bentang, jalan sendiri bersama pacar. Assalamualaikum, selamat siang. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, kembali lagi dengan channel YouTube Visip Umrah Official. Hari ini kami akan berbincang-bincang santai mengisi podcast yang akan kita saksikan bersama. Sebelum itu, saya Syahrul dari Program Studi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan rekan saya Nininda Sita Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Selamat Rahmat Kurniawan dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Oke, jadi hari ini kami akan berbincang mengenai awalnya kami PKKMB, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan hari pertama kuliah dan juga bahkan kegiatan-kegiatan kami selama di kampus seperti apa. Nah, kalau untuk Ririn sendiri gimana nih selama awal kemarin kita PKKMB, perasaan yang Ririn rasain tuh gimana? Perasaan saya sangat seru PPKMB-nya karena mampu membangun kualitas mahasiswa yang unggul serta mampu menjadikan FISIP ini menjadi lebih baik. Nah, oke. Kalau untuk Selamat sendiri gimana? Kalau untuk dari pribadi dari pengalaman kita ya, untuk masalah PPKM ini sebenarnya asik seru sih, cuman ya yang lebih serunya lagi ya kita melihatnya dari segi permainan itu sangat sangat mengasihkan kalau kita melihat ya. Iya, benar. Dari masalah contohnya seperti kayak lomba sarung, terus lomba lipat kardus, ya berbagai hal lah, dari keunikan dari hal berbagai macam kegembiraan kawan-kawan juga semuanya ya yang kita alami selama kita pengalaman di ospek di PPKMB ya selama itu seminggu ya. Nah, kalau untuk aku sendiri kemarin tuh waktu PKKMB merupakan hal yang paling menyenangkan. Karena kenapa? Karena itu merupakan salah satu kegiatan pertama kali dilakukan sebagai status kita menjadi seorang mahasiswa. Jadi aku sangat apresiasi sekali kemarin waktu kegiatan PKKMB dilaksanakan oleh kakak-kakak panitia yang luar biasa dan juga dari kampus. Nah, waktu PKKMB kemarin tuh kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus dan juga prodi masing-masing. Jadi kemarin kita disuruh bikin paper mop, lalu juga kita disuruh bikin name tag, dan juga kita kemarin sebagai identitas kita diharuskan setiap harinya kita menggunakan pita di lengan kanan kita dengan warna masing-masing. Waktu itu aku masih sangat ingat aku menggunakan pita berwarna kuning dan juga kemarin kalau nggak salah dari Ian warna biru ya. Warna oranye. Dari Ian warna oranye kemarin. Kalau untuk dari FISIP sendiri dari sosiologi kemarin pitanya warna kuning. Nah, jadi berbagai macam kegiatan kita laksanakan selama masa PKKMB. Nah, kalau untuk kegiatan kita setelah PKKMB, waktu itu kan kita diselenggarakan PKKMB hari pertama PKKMB universitas, lalu dilanjutkan dengan PKKMB per fakultas dan juga prodi masing-masing. Lalu kemarin setelah PKKMB kita dikasih waktu libur nih, dikasih waktu istirahat sampai kita masuk kembali di tanggal 4 apa tanggal 29 ya? Tanggal 4 kan? Kita masuk kembali di tanggal 4. Nah, hari pertama masuk kuliah juga merupakan momen yang paling penting ya untuk aku pribadi ya, ngerasain hari pertama masuk kuliah itu merupakan momen paling penting dan kayaknya momen paling aku ingat deh, karena waktu itu kami hari pertama diawali dengan mata kuliah, waktu itu diawali dengan mata kuliah Sosiologi Pemuda dan Perbatasan, dan itu merupakan kelas pertama dan yang kami lakukan ataupun yang aku lakukan kelas pertama sebagai seorang mahasiswa. Jadi waktu itu masih sangat ingat di hari pertama perkuliahan hanya berkenalan dulu nih sama teman-teman dan dengan dosen pengajarnya. Jadi kami berkenalan, belum belajar apapun ataupun belum ada materi yang disampaikan, tapi bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan teman-teman kelas dan juga bagaimana kita saling kenal satu dan lainnya. Kalau untuk Ririn dan Selamat sendiri gimana nih hari pertama kuliah, apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan? Kalau dari pengalaman saya sendiri, hari pertama kuliah itu saya mata pelajaran pengantar ilmu administrasi negara ya, pengantar PIAN oleh Pak Agus sendiri. Itu masih perkenalan, awal mulanya perkenalan sesama teman, sesama sebaya kita, rekan sebaya kita. Setelah itu materi pengantar ilmu administrasi negara yang membuat saya cukup wow, ini Ian loh, Ian yang benar-benar membuat saya memiliki pandangan ke depan, prospek kerjanya yang sangat berkualitas. Kalau dari pengalaman kita awal kita mulai kuliah ya, itu gimana sih? Kayak masih bingung lah ketika memahami contoh seperti pemahaman tentang
apa sih itu MK dengan anti korupsi kita kan masih Iya. belum tahu. Kita kan masih belum tahu karena pengalaman pertama, jadi Iya, masih ada kebingungan-kebingungan ya. Jadi kayak pertama kali itu kayak isi pemateri aja sih, pemateri terus juga kayak kan tanya-tanya satu-satu nih, contoh kayak seperti misalnya Zahmil, apa arti dari korupsi itu? Jadi kayak penjelasan itu kadang Bener. kita dalam hal itu ya seperti apa namanya? Ada yang guyonan-guyonan gitu lah, kayak ada yang asal jawab aja, ada yang kayak seperti oh ini seperti ini. Kita kan masih agak ini ya, masih belum tahu apa-apa ya. Jadi kalau yang kita lihat selama di kelas itu memang seperti itulah yang kita alami ya, yang selama kita jalani. Dan kedepannya kita belum tahu juga sih ini seperti apa. Jadi yang kita pahami itu dulu sih yang kita pahami ya. Oke. Thank you. Berarti kalau untuk Ririn dan Slamet sendiri diawali kemarin dengan mata kuliah apa? Pengantar ilmu administrasi negara. Pengantar ilmu administrasi negara dengan dosennya Pak Agus ya. Iya. Nah, jadi pasti ketika pertama kali masuk kuliah itu merupakan momen-momen yang paling penting nih. Kita pasti sebelum berangkat kuliah aku yakin dan percaya pasti nyiapin berbagai macam hal. Kalau untuk kemarin untuk masih kan nggak nih kira-kira persiapan ketika hari pertama masuk kuliah apa nih yang aku harus siapkan, entah buku, entah dan lain sebagainya, apa nih yang mau disiapkan? Kalau dari kita itu pertama kali awal kuliah ya, itu kita bingung apa aja sih yang mau dibawa nih, kayak buku-bukunya nih kita masih agak anu ya, masih kayak sebenarnya tuh kayak masih SMA ya, masih SMA harus buku ini seperti ini, kayaknya kuliah ini nggak perlu lah, kayak cukup bawa buku satu aja sih nggak sih ya, bener Iya, ya, bener, seperti bener. itu ya. Iya. Jadi kita bawalah buku satu. Jadi ternyata pas tiba awal kita mulai kuliah, mulai pelajaran MK ya, itu kayak ternyata itu belum ada gunanya, bukunya itu belum ada, belum digunakan. Masih kosong, belum ada isinya ya. Iya, plus masih kosong lah jatuhnya ya. Kita masih ngisi materi kayak Pak Agus jelasnya, kita perhatikan aja. Kadang sampai ada yang tidur gini, kadang juga sampai ada yang bercanda-canda gini ya, kayak bisa ngobrol nih. Besok apa ini Pak? Kayak ada yang ngobrol sendiri lah di Iya. belakang. Jadi kayak yang di depan ini ada yang asiknya sendiri, ada yang main buku sobek-sobek gini, ada yang gambar-gambar. Kita pun masih apa namanya? Masih belum Basic. tahu. Jadi istilah apa yang mengisi sesuka kita lah, karena kita masih belum paham kan, seperti itulah. Oke. Kalau dari saya sendiri pengalaman pertama kuliah itu masih sama kayak Slamet, karena masih bingung ini udah kuliah loh, bukan SMA lagi, dan ternyata benar-benar berbeda antara pemanggilan dosen dengan guru. Ternyata dosen di kuliah serta banyak banget yang dapat diambil dari pembelajaran itu tersebut. Oke. Kalau untuk aku sendiri nih ya, kemarin waktu hari pertama untuk kuliah tuh berbagai macam persiapan aku lakukan, kayak misalnya bawa buku, pikirin sama kayak Slamet tadi mikirin buku apa nih yang mau dibawa, masih bingung kan, jujur masih bingung banget mau bawa buku apa, mau apa aja yang harus diapkan. Tapi kemarin itu sempat sharing-sharing juga sama teman-teman lainnya, mau bawa apa ya. Terus pada saat awal masuk kuliah juga waktu masih canggung kan, pasti masih canggung, belum begitu kenal dengan teman-teman lainnya, bagaimana kita bikin suasananya asik nih, bikin suasananya biar kita nggak canggung-canggung amat sama teman-teman lainnya. Jadi kayak perlu persiapan-persiapan yang kita lakukan, mulai dari persiapan diri sendiri untuk kita menghadapi perkuliahan di hari pertama itu ya. Iya, benar. Oke, kalau untuk Ririn sendiri, Ririn mau sharing sesuatu nggak nih sama aku dan Slamet nih selama kuliah tuh sharing, Ririn sudah ngapain aja dan bagaimana? Alhamdulillah untuk pembukaan pertama setelah PPKMB ternyata di FISIP membuka FISIP Got Talent, yang dimana seluruh mahasiswa diikut sertakan untuk menampilkan bakat-bakat mereka seperti puisi, ada yang seperti Syarul kemarin storytelling, serta ada yang menari. Intinya mahasiswa di sini diberikan kesempatan, diberikan wadah untuk menyalurkan bakatnya itu sendiri. Oke, kalau untuk dari pengalaman kita ya selama pertama kali PPKMB itu pertama tuh masalah penentuan kelompok. Iya. Kadang di kelompok tuh ada yang sama, ada Iya, yang karakternya beda-beda. Jadi kayak semisalnya ada yang misalnya kita tunjuk nih, dirimu tampil sebagai fashion show mau nggak? Kadang enggak mau ya, kadang malu. Iya, benar. Kadang tiap ngomong malu ya. Jadi kita mau nggak mau kita tunjuk si Nando, karena kita juga di kelompok tuh ya kita bagi-bagi tugas ya. Iya, benar. Ada yang bagian seperti ini, ada yang bagian buat baju, ada yang bagian ini. Kita pun yang sebagai istilahnya itu dalam artian tuh kayak sebagai bawa nahkodanya lah, seperti itulah. Itu kita ya harus siap Benar. karena memang ya dikasihkan dikelompokkan itu ya seperti itu. Jadi kadang ada yang nggak, misalnya ada yang nggak bisa datang, kita pergi, kita datangin, kita jemput, terus kita ajak lah untuk mengerjakan pekerjaan kelompok di dalam hal kelompok itu ya. Jadi sempat juga kemarin tuh hal yang saya paling lucu ya, ketika pas di PPKMB itu di grup itu di kelompoknya itu saya tuh pernah waktu pas mau tampil itu saya rebutan sesi tanya jawab, rebutan tempat, hingga akhirnya saya tuh kepleset. Itu ya saya masih ingat.
Jadi saya saking gimana ya? Memang sakit nggak sih, cuman agak malu ya karena pas jatuh itu. Jadi Sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. itu yang malu nggak seberapa. Kadang aduh malu. Jadi kadang pas selesai itu kan, jadi ngendap-ngendap begini, ngendap-ngendap. Jadi abis itu diam dulu. Nah, seperti itu yang kita alami. Oke. Kalau untuk aku sendiri kemarin waktu benar kayak Ririn bilang tadi, kemarin waktu persiapan untuk Visip Got Talent, mempersiapkan diri masing-masing, bingung juga mau nampilin apa nih gitu kan, bingung dengan berbagai macam pilihan bakat yang harus kita tampilkan. Kadang-kadang kita kan juga aduh punya bakat apa, kadang kita nggak tahu kan bakat kita sendiri, kita masih bingung bakatnya apa gitu. Jadi kemarin waktu itu ada kesempatan untuk storytelling, jadi waktu itu waktu PKKMB aku storytelling waktu itu. Nah, dengan keseruan-keseruan yang ada waktu PKKMB dan juga Visip Got Talent itu, ada nggak momen-momen ataupun kesan kayak selamat tadi kan jatuh nih, kalau Ririn sendiri gimana, ada nggak momen-momen yang sampai saat ini tuh Ririn ingat ketika awal kuliah dan waktu awal PKKMB sampai hari ini, ada nggak momen-momen lucu yang membuat Ririn tuh berkesan gitu? Momen salah negur orang ya, awalnya itu mau negur orang ternyata salah, itu masih keinget sampai sekarang. Oh ini ternyata teman sekelasku, ternyata bukan. Itu sih pengalaman paling diingat sampai sekarang. Oke, kalau untuk aku sendiri kemarin pengalaman yang paling lucu itu adalah ketika ketemu sama dosen. Jadi dosennya tuh masih muda, aku manggilnya kakak, kirain kakak nikah apa gimana, ternyata dosen itu waktu itu karena masih mahasiswa baru juga belum kenal sama dosen-dosennya. Jadi waktu itu manggilnya sama dosennya manggil kakak, terus diingatkan sama ada teman aku udah kenal ternyata dosen, terus diingatkan itu ternyata dosen. Oh my god, tadi manggilnya kakak, tapi setelah besoknya kemudian ketemu sama ibunya, terus ngomong sampai bu, maaf ya bu, semalam saya panggilnya kakak, saya belum kenal sama ibu, terus kenalan sama ibunya waktu itu. Terus setelah PKKMB selesai, kita juga kemarin di hari pertama dan juga sekarang kita sudah hampir sebulan lebih ya kuliah, pasti kita sudah berbagai macam kegiatan dan aktivitas sudah kita lakukan di kampus. Nah untuk Selamat dan juga Ririn sendiri, ada nggak nih perbedaan yang paling besar dirasakan ketika masa-masa SMA sampai sekarang ini sudah statusnya sudah resmi menjadi seorang mahasiswa? Kalau dari pengalaman kita ya, dari awal kita mulai masuk kuliah sampai pas waktu SMA itu banyak sih perubahannya. Jadi contohnya dulu waktu SMA kita sering lucu-lucu. Jadi kayak misalnya nih ada kawan nih, kayak misalnya kan contoh memanggil kawan tuh dengan istilah tuh dalam apa namanya, julukan yang lucu. Contoh sepertinya cing 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 cing, masa dalam artian cing cing kan artinya tuh kayak panggilan cepat ya, atau memanggil kawan biar nggak bingung ya. Untuk saya sendiri, perbedaan antara SMA sama kuliah itu banyak banget perbedaannya ya. Terutama dari penjelasan dari dosen, kita dicatatkan di buku catatan, serta menjelaskan ulang apa saja yang dijelaskan dosen tadi, serta banyak di akhir pertanyaan itu tanya jawab. Oke, gitu. Kalau untuk aku sendiri ya nih, dari awal kemarin waktu masuk kuliah sampai hari ini, dan ada perbedaan banget nih yang aku rasakan ketika di sekolah, pasti aku yakin dan percaya, dan sobat Visip juga pasti dulu waktu SMA pasti pernah ngalamin yang namanya dulu ngerjain tugas pagi-pagi, ya kan? Aku yakin dan percaya pasti dulu zaman-zaman kita masih SMA itu sering ngerjain tugas pagi-pagi. Tapi sekarang kalau udah di dunia perkuliahan udah nggak bisa nih ngerjain tugas pagi-pagi, pasti nggak keburu dan nggak selesai. Jadi itu salah satu perbedaan yang aku rasain banget nih ketika di sekolah. Jadi kita bisa bagaimana kita memanajemen waktu kita, ngatur kapan kita ada waktu mainnya, kapan kita ngerjain tugas, kapan kita harus belajar. Jadi hal yang aku rasain itu adalah jadi sekarang jadi lebih dewasa dalam hal manajemen waktu, jadi lebih paham nih harus apa. Jadi aku tuh setiap hari kayak bikin to do list setiap minggunya. Jadi kayak aku harus minggu ini ngapain aja nih, misalnya ada tugas apa direkap. Jadi nggak lupa. Kadang-kadang kan kita waktu SMA tuh bukannya nggak mau bikin tugas ya. Aku yakin sobat Visip juga kayak gitu. Kadang-kadang bukan nggak mau bikin tugas ataupun malas, tapi kadang-kadang kita tuh kelupaan. Tapi karena kita belum bisa yang namanya manajemen waktu dan juga manajemen kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Aku yakin dan percaya itu. Dan terus ketika sudah di kampus, sudah sebagai seorang mahasiswa juga banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Benar yang kayak Ririn sampaikan tadi, sistem pembelajarannya juga berbeda, cara guru dan dosen juga dalam menyampaikan materi juga berbeda. Jujur di perkuliahan jauh lebih asik, bener, teman-temannya juga lebih asik, kayak Selamat bilang lebih asik banget, kayak kita lebih bisa dekat dengan teman-teman kita, membangun komunikasinya lebih asik gitu. Oke, untuk pengalaman kuliah di sini pertama pas PPKMB ya, kita dikerjain ya, dikerjain sama kakak tingkat kita karena nanti kita lupa pakai mungkin pas sholat, ternyata dikerjain, lalu pas tahu-taunya hilang, ternyata itu disembunyiin. Dan kami dihukum, disuruh ke depan untuk nyanyi atau ekspresi lucu,
Setelah itu masih banyak hal lagi. Kalau dari pengalaman kita itu ada sih yang paling saya agak gimana ya, pas mau sholat itu ya. Jadi saya itu dikerjain. Jadi dibilang sama namanya itu ada nama cuttingnya itu Kak siapa namanya itu? Kak Tiara. Jadi sama Bang Dimas. Jadi dibilang gini, sini dek, nemteknya dipegang aja dulu sama kakak. Nah adik ambil wudhu habis itu sholat. Nah jadi pas itu kita kasihkan nemtek itu ke Bang Dimas sama ke Kak Tiara. Barulah setelah itu kita ambil wudhu, kita sholat ya. Pas setelah sholat, pas kita pakai sepatu, kita tanya tuh nemteknya, Kak, nemtek kami mana Kak? Nggak tahu kata kakak. Panik dong, panik gak sih? Pasti panik banget. Kita mau nangis gimana ya? Agak malu kan? Sampai Kak tolong aku, please. Jadi sampai bilang, nggak ada dek, benar jujur, sumpah, bilang kakak itu kan. Jadi sampai adalah kita ngeluh aja gini, jalan, sampai pas di dekat ruangan itu dibilangnya, barulah kami, siapa yang nemteknya tidak ada sama sekali. Jadi saya ngangkat tangan kan, saya berdiri. Coba kalian buat hal-hal yang lucu ya, seperti apa namanya, buat orang ini kawan-kawan kalian bisa ketawa. Jadi saya mungkin pasang contohnya seperti ini, muka Joker ya, begini. Seperti itu ya, itu seperti itu muka Joker. Jadi ya sampai berapa kali diulang-ulang ya, itu seperti itu yang pengalaman kita ya selama di ospek itu, seperti itu. Oke. Kalau untuk aku sendiri sih lebih bukan pengalaman sama kakak tingkat ya waktu itu, tapi kemarin tuh pengalaman sama teman-teman satu kelas. Jadi kan kemarin waktu PKKMB itu kita tali nemteknya itu disuruh warna biru yang cowok dan cewek warna pink. Nah waktu itu tuh yang momen lucunya itu ketika teman aku cowok tali nemteknya itu warna pink. Jadi waktu itu sama Kak Novi diingetin, kenapa dek kok ininya warna pink? Nah, terus masa iya Kak, dia nggak nyadar ternyata dia tuh tali nemteknya itu warna pink. Terus itu waktu itu jadi kami satu angkatan, satu kelas ketawain dia sama-sama, kayak lucu banget. Itu momen yang lucu karena masa sih nggak nyadar tali itu warna pink. Itu malah yang nyadar Kak Novi waktu itu. Jadi itu sih momen-momen kecil yang walaupun hal-hal yang kayak menurut orang kayak apa sih, tapi kayak kita masih ingat akan momen-momen kayak gitu kan, karena momen-momen yang berkesan dan lucu sebenarnya kayak gitu kan. Oke Sobat Visi, dari tadi kami udah ngobrol panjang nih sama Ririn dan juga Slamet. Mungkin kesempatan kita untuk bertemu sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di podcast berikutnya. Cukup sekian akhir kata dari aku Syahrul. Saya Ririn. Saya Slamet Rahmat Kurniawan. Bye, sampai jumpa.